Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salembrot. Nah, di sini Salembrot gue selama banget sebenarnya mau bikin video ini, cuman waktunya nggak tepat terus ya teman-teman ya. Nah, di sini aku mau sharing dan banyak banget yang tanya, Mbak Salembrot, kenapa kok sesar ya? 2 kali sesar itu kronologinya gimana? Kenapa kok sesar? Terus pengalamannya itu gimana? Terus kok bisa cepat sembuh itu apa? Rahasianya apa gitu. Nah, mulai dari lahiran yang pertama ya, anak pertama. Nah, anak pertama itu aku lahiran di rumah sakit sana, Muncar ya. Nggak saya sebutkan nama rumah sakitnya. Saya lahiran di sana dikarenakan saya dirujuk. Pertamanya aku ke bidan teman-temannya. Itu sekitar pukul 2 malam itu aku ke bidan, dan di situ aku masih pembukaan 4 ya. Nah, jam 2 malam itu pembukaan 4 sampai jam 5 itu masih pembukaan 5. Jadi pembukaannya itu lama banget. Dan di jam 5 itu subuh ya teman-teman, masih pembukaan 5. Terus enggak, jam 5 itu aku pembukaan 6 deng, tapi di situ aku pecah ketuban teman-teman ya. Nah, terus sampai jam 8 pagi aku masih pembukaan 6 kalau enggak 7 ya. Dan itu susah banget untuk memancing si bayi keluar tadi ya. Terus akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit ya teman-teman ya. Di situ pun masih berusaha supaya bisa lahiran normal ya teman-teman ya. Nah, sampai sore jam 4 sore itu masih pembukaan 9 teman-teman ya. Terus si bayi juga mungkin udah capek di dalam, akunya juga udah kehabisan cairan. Akhirnya diputuskan untuk operasi ya di jam setengah 5 sore itu aku operasi teman-teman ya. Sebenarnya bayinya udah hampir keluar teman-teman ya, wis pembukaan 9 ya, wis jenenge wis megarek merucute ya teman-teman ya. Cuman karena si ketuban sudah pecah dari subuh tadi, akhirnya dioperasi karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk dicoba normal teman-teman ya. Nah itu, nah di lahiran yang pertama itu aku menggunakan BPJS teman-teman ya. Nah, alhamdulillah lahiran tidak ada masalah apapun ya. Ya cuman masalahnya lama banget sembuhnya teman-temannya. Kalau untuk masalah yang lain-lain alhamdulillah nggak ada masalah apapun. Pakai BPJS alhamdulillah juga aman teman-teman ya. Cuman itu tadi ya, lama proses kesembuhannya itu lama banget ya. Terus di kelahiran yang kedua si Marvel ini memang sudah tak rencanakan untuk lahiran sesar, karena aku periksa ke bidan itu bidan menyarankan untuk sesar lagi dikarenakan lahiran yang pertama udah sesar gitu ya. Nah mungkin si bidan juga belum paham ya, karena sekarang udah ada metode baru, harus dicoba normal dulu kalau masih sesar pertama mah. Tapi memang sudah dari bidan sudah dijelaskan begitu, aku sudah merencanakan tanggal dan waktu kapan aku operasi gitu ya. Nah, aku udah merencanakan di tanggal 26 April teman-teman ya. Waktu itu lahiran Marvel ini bertubi-tubi. Masalah itu bertubi-tubi, terus bener-bener banyak ujian banget ya teman-teman ya. Aku sudah merencanakan di tanggal 26 April. Ternyata dokter yang sudah tak percaya itu umroh ya. Terus mau lahiran sama dokter yang lain itu sebenarnya dokternya bagus-bagus, cuman aku karena sudah terbiasa sama dokter yang menangani aku pada waktu operasi pertama itu wes mantep di hati itu teman-teman ya. Nah pas umroh itu dokternya kan cutinya 2 minggu lebih ya. Waduh, ini kalau tak majukan sayang banget, sudah masih terlalu kecil ya. Akhirnya saya nunggu si dokter itu pulang. Nah dokter itu pulangnya itu sekitar tanggal 24. Nah tanggal 24 paling tidak istirahat 2 hari lah, tanggal 26 bisa operasi saya gitu. Nah rencananya begitu. Nah ternyata di lebaran ketiga itu kan tanggal 24 itu aku rencana istirahat dulu. Waktu itu rencana besok mau berangkat ke rumah sakit karena lusanya aku mau operasi di tanggal 26 itu. Nah ternyata istirahatku tadi itu malah kontraksi. Waktu itu aku belum percaya kalau ini mau melahirkan, paling cuman kontraksi biasa seperti biasanya ya. Mungkin teman-teman ya sebagian sudah pernah merasakan, yang udah pernah hamil merasakan suatu kehamilan yang matu-matuen ya. Kalau bahasa Jawanya itu matu-matuen, kalau bahasa Indonesianya itu ya kram gitu loh teman-teman. Kram yang
bener-bener sakit banget kramnya itu ya. Tapi aku di situ masih yakin, masih tetap optimis bahwasanya aku belum mau melahirkan. Ini cuman kram biasa, tapi memang sakit banget, sakit banget. Tapi aku masih tetap belum percaya bahwa ini mau operasi. Paling nanti mau dibawa ke rumah sakit sama suamiku. Aku mikirnya paling ini nanti diinfus saja sudah ini ya. Ternyata aku berangkat ke rumah sakit waktu lebaran hari ketiga ya kuliah. Lebaran ketiga itu macet banget di perjalanannya ya teman-teman, macet banget. Itu aku dari rumahku ke Jajak ya, Jajak itu ya pokoknya setengah perjalanan ya. Itu 2 jam teman-temannya karena macet tadi. Nah, berhubung orang hamil, itu ngejelek setitik mobilnya itu mau kroso banget ya. Jadi perasaanku yang ngejelek di jalan itu ya teman-teman. Terus macet. Aku di situ pecah ketuban teman-temannya. Akhirnya aku menggok lah ning rumah sakit yang tak tuju ibu ya, salah satu rumah sakit Ndek Jajak ya, nggak tak sebutkan nama rumah sakitnya. Nah aku ke rumah sakit situ, ternyata aku sampai rumah sakit sudah pembukaan 3 teman-temannya. Pembukaan 3. Nah itu si dokter baby dan bilang mau normal atau mau sesar gitu. Aku udah sesar gitu aja. Kalau mau normal sebenarnya bisa sih ya, cuman waktu itu ketuban juga udah pecah, terus si bayi juga bobotnya itu agak melebihi batas dan dikhawatirkan nanti terjadi insiden ya. Jadi diupayakan untuk operasi. Nah di situ suamiku langsung tanda tangan operasi, dokter ditelepon semua, dan alhamdulillahnya dokter yang tak tunggu di tanggal 24 tadi pas banget maghrib ya, sekitar jam 6 itu sampai rumah teman-teman ya, baru mendarat dari Saudi. Nah di situ aku jam 6 juga udah berangkat ke rumah sakit ya. Aku sampai rumah sakit, dokter yang mau operasi saya itu sampai rumah. Nah itu pas tepak banget, akhirnya ditelepon sampai rumah, langsung berangkat ke rumah sakit operasi saya teman-teman. Alhamdulillahnya iso pas banget karo dokter ya, karo dokterku itu mau alhamdulillah iso pas. Mungkin Marvel juga nunggu dokter ekonomi mau teko langsung minta keluar ya. Nah di situ aku kelahiran kedua ini aku nggak pakai BPJS teman-teman ya, aku pakai umum. Nah itu banyak banget yang tanya di sini operasinya habis berapa ya, kira-kira 10 ke atas ya teman-teman ya. Bermacam-macam, aku nggak bisa menyebutkan, intinya 10 ke atas ya. Nah di situ aku operasi. Nah di pengalaman kedua aku ini sesar iki, alhamdulillahnya itu prosesnya benar-benar nggak seperti yang lahiran pertama ya. Ya lahiran pertama ya nggak ada masalah sih, cuman kendalanya sih sembuh ekonomi suwi teman-teman ya. Yang kedua ini alhamdulillah cepet sembuhnya. Hari keempat itu aku sudah bisa berdiri normal, sudah bisa jalan nggak ngos-ngosan, bisa bisa beraktivitas lah. Nah di minggu pertama seminggu itu aku merasa nggak ngerasane loro, cuma dicek cengkring ya teman-teman ya. Pokoknya normal banget itu di usia operasi itu 3 minggu teman-teman ya, 3 minggu, 2 minggu itu aku wes iso ngopo-ngopo, cuman masih takut untuk angkat-angkat barang berat karena walaupun aku nggak ngerasain loro, takutnya di dalam itu masih belum kering ya teman-teman ya, masih masa pemulihan gitu ya. Intinya itulah perbedaan antara operasi yang pertama dan yang kedua. Cuman banyak banget yang bilang, Mbak apakah karena BPJS ya kok aku marine suwi? Banyak kan ada yang pakai BPJS terus marine suwi teman-teman. Itu juga nggak ngaruh ya teman-teman ya. Kadang ya nggak ngerti ya, tergantung fisik. Temanku juga ada yang operasi pakai BPJS sembuhnya cowopet, cowopet. Ada juga yang pakai BPJS sembuhnya lama. Ada juga yang ada masalah gitu. Memang nggak mesti ya, tergantung fisik kita masing-masing teman-teman ya. Terus banyak juga yang intinya berbeda-beda ya. Aku juga bingung, kemarin mau lahiran juga bingung aku pakai BPJS enggak ya gitu ya. Tapi ya nggak masalah, cuman memang kata dokterku pakai BPJS itu sama umum itu BPJS cuman beda obatnya. Untuk masalah operasi dan tindakannya itu sama ya, karena dokter itu tidak mau mempertaruhkan nyawa teman-teman ya. Kalau masalah obat
yang bisa di apa namanya, rotok diirit ya, bisa diirit gitu loh, maksudnya cuman berbeda obatnya saja gitu ya antara umum sama BPJS. Kalau BPJS obatnya obat BPJS gitu aja. Tapi untuk tindakannya umum sama BPJS sama ya teman-teman ya. Gitu. Intinya ya begitulah pengalamanku tadi. Dan memang operasiku yang kedua ini aku pakai pakai metode erak teman-teman ya. Mungkin pakai metode erak itu juga bisa apa namanya, bedo gitu loh. Kalau yang operasi pertama kan aku operasi biasa, yang kedua ini erak. Nah kalau erak itu, pengalaman erak itu mau operasi disuntik dulu teman-teman ya, disuntik berapa kali, 2 kali, terus infusnya juga dimasukin obat ya teman-teman ya, dimasukin obat, terus ambil darah juga gitu kayaknya ya pokoknya ini disuntik berapa kali, 3 kali kalau nggak salah. 3 kalian lah, 3 kali 2 kali lali aku ngerasane loro waktu itu. Ini dikon poso dhisik terus disuntik teman-teman, disuntik dulu ya. Beda sama operasi yang pertama tadi yang pakai BPJS tadi ya, karena aku mendadak sih operasi ini, jadi mungkin metodenya udah beda gitu ya. Sekarang kalau mau operasi ya pakai metode yang baru aja, operasi sesar erak gitu teman-temannya namanya. Oke, itu pengalamanku ya teman-teman ya, udah tak sharing. Soalnya aku harus bales komen, aku mau nulisnya terlalu dawa ya, terlalu dawa banget, aku mau coba jelimet. Jadi itu tadi pengalaman aku operasi pertama dan operasi kedua ya. Operasi pertama aku pakai BPJS, alhamdulillah juga aman, cuman kesembuhannya lama. Operasi yang kedua aku pakai umum, nggak pakai BPJS, alhamdulillah cepet, singkat, nggak loro teman-teman ya, begitu. Karena pakai metode erak itu mungkin ya. Oke, ditutup aja videonya ya. Mungkin sudah cukup penjelasan dari Salembrot. Terima kasih banyak udah subscribe channel Salembrot TC Sewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.